Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab berikutnya, as-sidqu wal man'u anil kadzib. Bab ini membahas tentang sifat jujur, pentingnya jujur dan larangan bersifat dusta, larangan berbohong ya. An Abdullah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqih, hendaklah kalian bersifat jujur, hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena jujur itu bisa membimbing kepada kebaikan. Jujur itu bisa membawa orang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu bisa menggiring orang itu kepada ke surga, bisa membawa orang itu ke surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktabu indallah siddiqan, dan orang itu ketika terus-menerus jujur dan dia berperilaku jujur, berusaha untuk jujur, maka dia akan ditulis, sampai dia akan ditulis sebagai siddiqan, sebagai orang yang jujur. Jadi orang yang berusaha terus jujur, kemudian dia senantiasa jujur, maka dia ditulis, dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadzibah, dan jauhi bohong, hati-hati dengan bohong, jauhi. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena bohong itu, dusta itu bisa membawa kepada kejelekannya. Wa innal fujur, dan sesungguhnya kejelekan itu yahdi ilan nar, bisa membawa orang kepada neraka. Jadi bohong itu membawa orang, menjadikan karakternya nanti jelek, buruk ya, bisa membuat orang itu berbuat yang keji, dan perbuatan yang buruk itu bisa membawa ke neraka. Jadi ini mata rantai ya. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadzib hatta yuktabu indallah kadziban, dan orang kalau terus-menerus bohong dan dia sering berdusta, maka dia akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang pendusta, kadzab ya. Akhrajahu al-Imam Muslim fi shahihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim di kitab sahihnya. Syarhul hadis, penjelasan hadis, inna dinanal islami dinus sidqih, bahwa agama Islam itu adalah agama kejujuran. Fal Islam la yakbalu min atba'ihi ayyakunu kadzabin, dan Islam itu tidak pernah nerima, Islam itu menolak pengikutnya, umatnya, untuk menjadi orang yang berdusta. Tidak ada celah untuk menjadi orang yang berbohong di dalam agama Islam. Lima warada fil hadis, karena hadis yang dijelaskan, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ilah, Rasulullah pernah ditanya, ayakunul mu'minu jabanan, apakah orang mukmin itu ada kemungkinan penakut? Qala, Rasulullah bersabda, na'am, iya, orang mukmin itu ada yang penakut. Kemudian ditanya lagi Rasulullah, ayakunul mu'minu bakhilan, apakah orang mukmin itu ada yang bakhil, ada yang kikir, pelit ya? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, iya, orang mukmin itu ada yang kikir. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, ayakunul mu'minu kadzaban, apakah ada orang mukmin itu, apakah layak seorang mukmin itu berdusta? Qala la, Rasulullah menjawab, la, tidak ada. Jadi peluang celah untuk menjadi orang yang berbohong itu tidak ada di dalam kamusnya Islam, kamusnya orang mukmin. Orang Islam itu masih ada kemungkinan penakut, orang Islam itu masih ada kemungkinan kikir, tapi orang Islam itu tidak boleh ada kamusnya bohong. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaburat khianatan, khianat terbesar. Khianat yang terbesar adalah antuhadditsa akhaka hadisan, kamu berbicara dengan temanmu, huwalaka bihi musaddiqun, temanmu mempercayaimu, membenarkanmu, wa anta lahu bihi kadzibun, padahal engkau itu berdusta. Ini adalah khianat terbesar di saat orang percaya kepada kita tapi ternyata kita berbohong. Wa minal ma'lum, termasuk hal yang kita ketahui, anna sidqa min akramis sifat wa adhamil akhlaq, bahwa jujur itu termasuk sifat yang paling mulia dan akhlak yang paling agung. Fa huwa khuluqun islamiyun jalilun, dan jujur itu termasuk akhlak Islam
yang agung ya. Walibasum minat taqwa jamilun, dan pakaian ketakwaan yang indah. Jadi orang yang jujur itu dia seperti orang yang memakai pakaian yang indah ya. Meskipun siapapun levelnya itu, dia petani, apakah pedagang, apakah pemimpin, pejabat, kalau dia memakai pakaian kejujuran, maka dia akan tampak indahnya. Faqad da'an dinuna al-islami al-hanif ila makarimil ahlak. Agama Islam kita sudah mengajak kita untuk selalu memiliki akhlak yang baik, yang mulia. Haitsu madahallahu nabiyyana sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, di mana Allah itu memuji nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya Allah, wa innaka la'ala hulukin azim, dan engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala hulukin azim, sungguh berada di atas akhlak yang agung. Faja'a alaihi salatu wassalam liyaqudal basyariyata ilal khair. Maka Nabi diutus itu sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing dan membawa manusia itu kepada kebaikan. Haitsu da'a ila kulli fadilatin wa an kulli radilatin, di mana Nabi kita itu mengajak kepada keutamaan ya, kebaikan-kebaikan, dan menjauhi keburukan-keburukan. Kama akhadha bi aidihim minadh-dhulumati ila nur, demikian juga Rasulullah dengan tangannya membawa kita, menyelamatkan kita dari kegelapan menuju kepada cahaya. Wa minal jaban ila syaja'ah, dan dari ketakutan kepada sifat takut, kepada sifat berani. Rasulullah itu mengajari kita itu menjauhi sifat takut dan menanamkan kita itu sifat berani. Wa minal buhli ila saha wal karam, dan Rasulullah juga mengajak kita itu dari menjauhi kikir menuju kepada dermawan dan murah hati. Wa minar radha'il ilal fadail, dan dari akhlak yang hina, yang jelek, kepada akhlak-akhlak yang utama. Wa minadh-dhulmi ilal adl, dan dari sifat zalim kepada keadilan. Wa minal khiyanah ilal amanah, dan dari menjauhi sifat khiyanah dan memakai dan menuju kepada amanah. Wa minal kadzib ila sidqih, dan Rasulullah mengajak kita kepada kejujuran dan menjauhi kepada kebohongan, dusta. Fa rasuluna sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul kita itu kana yu'rafu bis-shadiqil amin qabla bi'tsatihi, sudah dikenal sebagai as-shadiqul amin, orang yang jujur dan orang yang amanah mulai sejak sebelum diutus ya. Jadi Rasulullah itu sudah terkenal kejujurannya dan keamanahannya mulai sejak sebelum diutus sebagai nabi. Falamma isdada tamassukan bihadil fadilati hatta syahida lahu a'da'uhu bidzalik. Kalau setelah beliau menjadi nabi, maka kejujurannya semakin tampak ya, dengan jujur dan amanah, sampai tidak hanya diakui oleh orang-orang Islam, bahkan musuh-musuhnya pun mengakui bahwa Rasulullah itu adalah orang pribadi yang jujur. Wa kadzalika kanal anbiya'u wal mursalun alaihi wassalatu wassalam, demikian juga para nabi, para utusan itu mereka juga memiliki sifat jujur. Haitsu yaqulullahu an khalilihi Ibrahim alaihi salatu wasalam, Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Allah berfirman, wadhkur, ceritakanlah wahai Muhammad, fil kitab, dalam Alkitab, dalam Al-Quran, Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim, innahu kana siddiqon nabiyya, sungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah orang yang membenarkan, orang yang jujur, nabiyan, dan seorang nabi. Wa yaqulu an sayyidina Ismail alaihi salatu wassalam, demikian juga Allah berfirman tentang Nabi Ismail ya, tentang kejujuran Nabi Ismail. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ceritakanlah wahai Muhammad di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Ismail, innahu kana shadiqal wa'di, sesungguhnya Nabi Ismail itu adalah orang yang membenarkan janji, jujur, menepati janji, wa kana rasulan nabiyya, dan beliau adalah seorang rasul dan nabi. Wa yaqulu an Idris alaihi salatu wassalam, demikian juga Allah berfirman tentang Nabi Idris alaihi salatu wassalam,
Beliau berfirman, "Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqon nabiyya." Ceritakan wahai Muhammad tentang Nabi Idris, sesungguhnya Nabi Idris adalah orang yang membenarkan, orang yang jujur dan seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan aliyya, dan Allah angkat kedudukan Nabi Idris itu di tempat yang tinggi, yang mulia. Wa yaqulu aidan, dan Allah berfirman juga, "Mal Masih ibnu Maryam illa rasul." Tidaklah Nabi Isa itu melainkan hanya utusan, ya, jadi bukan Tuhan. Nabi Isa itu tidaklah melebihi kecuali sebagai utusan. Qad kholat min qablihi rusul, yang sebelumnya sudah Allah mengutus para utusan. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Nabi Isa itu yaitu Maryam, ya, siddiqah adalah orang yang selalu berada di atas kebenaran. Dia orang yang jujur. Ai wa ummuhu Maryam mausufatun bimulazamati sidqih, bahwa ibunya yaitu Siti Maryam adalah orang yang selalu menjaga sifat jujur, wal ifaf, dan iffah, wa taharah, dan suci, fi kulli aqwaliha, dalam setiap ucapannya dan perbuatannya, wa sulukiha, dan tingkah lakunya. Innal khaira kullahu fi sidqih. Jadi kebaikan itu semuanya bermuara pada kejujuran. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharrau as-sidqah, berperilakulah jujur, jagalah sifat jujur itu, berusahalah untuk selalu jujur. Wa in ra'aitum al-halakata fihi, meskipun kita melihat di dalam kejujuran itu ada halakah, ada kecelakaan. Misalkan kalau kita jujur nanti kita akan rugi sepertinya. Tetaplah jujur, ya, meskipun berefek buruk pada kita. Fa innan najata fihi, karena nanti ada keselamatan di dalam kejujuran itu. Jadi jujurlah, meskipun jujur itu pahit bagi kita, meskipun membahayakan kita dianjurkan jujur. Kenapa? Fa innan najata fihi, karena di dalam jujur itu ada keselamatan. Wa tajannabu al-kadzib, dan jauhi sifat dusta. Wa in ra'aitum annan najata fihi, meskipun kamu melihat di dalam dusta itu ada keselamatan. Selamat hanya sebentar saja selamatnya. Fa innal halakata fihi, karena ada kecelakaan, ada kehancuran di dalam berdusta itu. Jadi meskipun kita lihat di dalam berbohong itu kita terlihat nanti akan selamat dan untung, jauhi tetap dusta. Kenapa? Karena dusta itu pasti membawa kepada kehancuran meskipun tidak sekarangnya. Lidzalika, oleh karena itu faqad arsyadana sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sudah membimbing kita ila wujubi tansyiatil abna ala khuluqis sidqih, untuk mendidik anak-anak kita, ya, terhadap akhlak jujur ini, hatta yasubbu ala dzalika, sampai dia itu tumbuh dan berkembang di atas kejujuran. Jadi Rasulullah ngajari kita untuk mendidik anak kecil sejak dini, diajari sifat jujur agar nanti dia tumbuh dan berkembang sampai menjadi remaja di atas kejujuran. Faman syabba ala syai'in syabba alaihi, barang siapa yang sudah tumbuh di atas sesuatu itu, maka dia akan menjadi tua, menjadi remaja, tumbuh terus dengan sifat itu. Jadi kalau orang dididik dengan sebaliknya, maka dia akan tumbuh dengan sebaliknya juga. 5 waradah, karena hadis yang dijelaskan anna umma Abdullah bin Amir, bahwa sungguhnya ibunya Abdullah bin Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, da'at waladaha Abdullah, suatu hari ibunya Abdullah bin Amir ini memanggil anaknya Abdullah itu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah itu ada Rasulullah. Faqalat liwaladiha, ibunya bilang kepada anaknya, ta'al a'tika syai'an, sini anakku, saya akan berikan kamu sesuatu. Jadi ibu ini manggil anaknya, bilang, sini kesini anakku, saya punya sesuatu, kamu mau saya kasih sesuatu, begitu. Rasulullah ada di situ mendengar panggilan itu. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bertanya kepada ibu tadi, madza aradti an tu'tihi, apa yang kamu ingin berikan wahai ummu Abdillah kepada anakmu?
Faqalat, kemudian ibunya bilang, "U'tihi tamron, saya akan memberikan dia kurma ya Rasulullah." Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innaka laulam tu'tihi lakutibat alaika kitbatun." Kamu kalau tidak jadi memberikan dia sesuatu atau kurma itu, maka kamu akan tercatat sebagai orang yang bohong. Jadi Rasulullah itu mewanti-wanti kalau sudah ngomong kepada anak pengen ngasih sesuatu, maka harus ditepati. Kalau tidak ditepati, maka ibu ini akan tercatat sebagai orang yang bohong di sisi Allah dan di mata anak itu, bahwa dia sudah dibohongi oleh ibunya. Maka di hadis ini Rasulullah mengajarkan kita untuk mengajari jujur, jangan sampai berperilaku yang mengarah kepada kebohongan di hadapan anak-anak. Wa yajibu alaina tahdhirul abna min musahabatil kadzabin, dan wajib ya mengingatkan anak-anak kita untuk menjauhi bersahabat dengan orang-orang yang suka bohong. Kenapa? Fal mar'u ala dini khalilihi, karena agama seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Jadi kalau sahabat dekatnya buruk, maka dia dikhawatirkan ikut buruk. Lima rawa anil Imam Al-Bukhari, karena yang hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, annahu kharaja yatlubul hadis min rajulin. Suatu hari Imam Bukhari ini mencari hadis dan mau mengambil hadis dari satu orang. Fara'ahu qad harabat farsuhu. Kemudian Imam Bukhari melihat bahwa orang ini yang hadisnya mau diambil oleh Imam Bukhari itu, dia kehilangan kudanya kabur ya. Warrajulu yusiru ilaiha biridain ka'anna fi syairon. Kemudian orang ini berusaha menangkap kuda yang kabur itu. Dia membawa selendang yang seakan-akan di selendang itu ada makanan ya. Syair itu makanan sejenis gandum. Jadi dia itu membawa selendang itu untuk ngiming-ngimingi kuda itu biar balik ke situ ya. Faja'athu fa'akhadha, kemudian kuda itu menghampiri orang ini karena mengira di selendang itu ada makanan. Kemudian ketika sudah kuda mendekat ya, kemudian oleh orang ini ditangkap kudanya. Faqala al-Bukhari, kemudian Imam Bukhari bertanya, "Akana ma'aka syairun?" Apakah kamu itu punya makanan atau gandum? Di selendangmu itu ada gandum enggak sebenarnya sih, gitu kan, katanya Imam Bukhari. Faqala rajul, kemudian orang itu berkata, "La, enggak ya Imam Bukhari. Walakinni auhamtuha." Saya itu hanya pura-pura saja, ngapusi ya, pura-pura saja biar kuda itu mendekat, padahal di selendangnya itu yang dipegang itu enggak ada makanan. Dia hanya pura-pura biar kudanya mendekat untuk ditangkap. Faqala al-Bukhari, kemudian Imam Bukhari, "La akhidul hadis mimman yakdzibu 'alal bahaim." Saya tidak akan mengambil hadis, saya tidak akan mempelajari satu hadis dari orang yang berbohong kepada binatang ya. Jadi orang ini dianggap membohongi binatang, ngapusi soalnya. Jadi hadisnya akhirnya tidak diambil sama Imam Bukhari. Kenapa? Karena dia sudah berdusta meskipun kepada binatang. Wa bayyana alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah menjelaskan, annallaha ma'as shadiqin, bahwa sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang jujur. Wa anna sidqa fit tijarati yakunu sababan lil khair, bahwa jujur di dalam jual beli ini penting ya, terutama di zaman online begini, di jualan marketplace itu, jujur di dalam jual beli itu menjadi faktor kebaikan, wal barokatah, dan menjadi faktor berkahnya jual beli tadi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabdanya Rasulullah, at-tajirus saduq, orang pedagang yang jujur, al-amin, dan terpercaya, ma'an nabiyin, nanti akan bersama para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur, wasuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Jadi pedagang yang jujur nanti di akhirat dia akan dikumpulkan dengan derajatnya sama dengan dikumpulkan dengan para nabi, dengan para orang-orang yang siddiqin, dan para orang yang syuhada itu. Ini penting di zaman
di zaman online begini, di mana orang jual beli itu kadang foto barang yang dijual itu tidak sama dengan realnya, maka orang jualan itu harus menampilkan foto real dari barang yang dijual, dan deskripsinya harus sesuai dengan kenyataannya, sehingga orang itu tidak akan kecewa nanti kalau beli. Qauluhu aidon, sabdanya Rasulullah juga, al-bayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Dua orang yang penjual dan pembeli itu berada di khiyar, boleh memilih dilanjutkan atau digagalkan jual belinya malam yatafarraqa, selama belum berpisah. Jadi orang kalau selama belum berpisah, dia boleh memilih menggagalkan jual beli atau melanjutkan. Fa in sadaqal bayyi'ani wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Penjual dan pembeli kalau jujur wa bayyana, dan menjelaskan dengan detail ya, dengan real barang yang mau dijual beli itu, maka burika lahuma fi bai'ihim, maka jual belinya akan diberkahi oleh Allah. Wa in katama wa kadzaba fa asa ayyarbaha ribhan wa yumhaqa barakata bai'ihima. Kalau yang penjual itu menyembunyikan cacatnya, celah barang yang dijual, disembunyikan, fotonya tidak ditampilkan yang real, padahal tidak sama foto yang real dengan foto yang ini dipoles ya. Jadi disembunyikan fakta barang yang mau dijual itu, sehingga cacatnya tidak diketahui, maka bisa jadi jual belinya itu menguntungkan, bisa jadi ya dia hasil, bisa jadi, tetapi wa yumhaqo barakata baihima, tapi pasti keberkahannya itu dicabut sama Allah. Wa hadzara sallallahu alaihi wasallam minal kadzib. Rasulullah sudah mentahdzir ya, mewanti-wanti untuk menjauhi dusta. Wa in kana mazihan, meskipun guyon. Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak bohong meskipun sekedar bercanda. Ini banyak terjadi ya bagi orang-orang yang pelawak, stand up komedian itu. Kalau bisa meskipun guyon, jangan berbohong. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Rasulullah, ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzibah wa in kana mazian. Ana zaimun, saya jamin. Saya yang akan menjamin bi baitin, satu rumah, fi wasatil jannati, di surga tengah, di tengah surga, liman tarokal kadzibah, bagi orang yang meninggalkan dusta, wa in kana mazihan, meskipun dia bercanda. Jadi Rasulullah menjamin ya satu kapling rumah di tengah surga bagi orang yang tidak mau berdusta meskipun dia bercanda. Jadi ini fadilahnya ya. Wa hatsana sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mendorong kita ala dororutil muhafadhu ala sitti khisalin, untuk pentingnya menjaga 6 hal ini. Rasulullah mendorong pentingnya menjaga 6 hal ini, tajlibu lanal khaira fid dunya was sa'ada fil akhirah. Yang 6 ini kalau dijaga maka akan membawa kebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda tentang 6 hal ini, idmanu li sitan, jaminkan kepadaku 6 hal ini, min anfusikum, dari diri kalian, adman lakum jannah, maka saya akan jamin kamu surga. Jadi jaminkan, kalian jamin 6 hal ini dilaksanakan, maka saya akan jamin kamu akan masuk surga. Apa saja? Yang pertama, usduku idza haddastum, kalau kamu ngomong maka pastikan omonganmu itu jujur, tidak ada dusta, tidak ada hoax ya. Wa aufu idza wa'adtum, yang kedua kalau kamu berjanji tepati. Yang ketiga wa addu idza tumintum, kalau kamu dikasih amanah tunaikan. Yang selanjutnya wahfadhu, yang keempat wahfadhu furujakum, jagalah kemaluan kalian, jangan diumbar. Wa waddu absarakum, dan jagalah tundukkan pandangan kalian. Wa kuffu aidiakum, dan tahan tangan kalian dari menyakiti orang. Hadza huwa dinuna, inilah agama kita. Fa alaina an naltazima bi adabihi wa ahlaki, kita wajib menjaga adab-adab Islam dan akhlak-akhlak Islam. Li'anna dzalika sirru najahina fid dunya wa najatina yaumal qiyamah, karena
dengan menjaga akhlak yang baik ini, adab-adab Islam ini, itu adalah rahasia kunci atau rahasia kesuksesan kita di dunia dan keselamatan kita nanti di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.